Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya, terima kasih. Iya, dengan Kak Ubay? Iya. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Tadi di sini naik apa? Naik motor. Sama siapa? Sendiri aja, Kak. Wah, ramai nggak? Macet nggak? Macet banget. Apalagi panas gitu, Kak. Iya, soalnya ini kan udah jam-jam segini ya Kak ya. Biasanya emang di depan situ macet banget gitu. Nah, Kak Ubay kesibukannya apa ini? Saya sih kuliah sambil kerja, Pak. Wah, kuliah sambil kerja ya? Berarti cukup baik juga dalam manajemen waktu gitu. Alhamdulillah. Kuliahnya ambil jurusan apa Kak Ubay? Psikologi, Kak, di UIN Salatiga. Udah semester berapa nih? Dan semester 6. Wah, cukup tua ya? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risi Dwi Hastuti. Di sini saya akan membantu Kak Ubay dalam proses konseling pada siang hari ini. Nah, adapun beberapa informasi yang harus Kak Ubay ketahui bahwa proses konseling ini akan dilaksanakan selama 1 jam ke depan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Nah, Kak Ubay selama itu silahkan bisa menceritakan apa yang ingin diceritakan dan apa yang ingin disampaikan tanpa ragu-ragu dan tanpa takut-takut gitu. Karena kerahasiaan atas data diri Kak Ubay dan informasi terkait Kak Ubay akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik yang berlaku gitu. Apakah bisa dipahami Pak Ubay? Bisa. Oke. Oh ya Kak Ubay. Di sini tertulis namanya Ulfia Nur Ubay, ya? Benar? Tanggal lahirnya Salatiga 16 Mei 2002. Iya. Alamatnya Pasar Sapi, Iya. Salatiga ya Kak ya? Berarti cukup jauh juga ya tadi ke sini ya? Iya, Kak. Apalagi Bangjo Pasar Sapi itu, Kak. Lama banget. Iya, lama banget itu ya Kak ya. Bisa membesar dulu di sana. Oh ya, apa sih yang membuat Kak Ubay datang ke sini? Jadi gini, Kak, saya tuh kurang percaya diri aja gitu, Kak. Sama diri saya sendiri gitu. Iya. Contohnya tuh kayak saya kalau dilihatin orang gitu tuh, saya kan pemalu ya, Kak. Iya. Saya tuh kalau dilihatin orang tuh jadi kayak grogi gitu loh, Kak. Oh ya. Kira-kira jika dikonversasikan ke dalam skala nih, tingkat ketidakpercayaan diri Kak Ubay ini ada di skala berapa? Dari 1 sampai 10 gitu. Dari tingkat terendah sampai ke atas gitu. 10 enggak. Wah, cukup tinggi ya Kak Ubay ya. Nah, apa sih yang membuat Kak Ubay itu merasa nggak percaya diri gitu? Ya tadi kan saya bilang ya, saya tuh emang pemalu gitu, Kak. Iya. Kalau dilihatin orang tuh saya tuh ya malu, ya grogi gitu. Iya. Kayak saya tuh berpikir orang kenapa sih kok ngeliatin saya kayak gitu. Jadi saya tuh ngerasa kok aku jadi nggak percaya diri ya dilihatin orang banyak kayak gini gitu. Seperti itu ya. Iya. Apakah dampak ketidakpercayaan diri ini kira-kira berpengaruh ke apa aja Kak? Lingkungan pendidikan Kak atau bersosialnya? Pendidikan sih. Pendidikan ya, Iya. karena takut gitu ya, Iya. mengungkapkan argumennya. Atau lebih berani gitu? Takut sih. Takutnya itu ada dasar apa Kak? Karena takut salah kah atau takut seperti apa? Ya, takut salah gitu, Kak, karena nanti ini kok jawabanku bener nggak ya gitu. Jadi kayak bimbang gitu loh, mau ngasih ide tapi ragu gitu. Iya.
Apakah juga berpengaruh terhadap hasil belajar Kak? Mungkin kalau hasil belajar sih nggak begitu berpengaruh, cuman ya prosesnya aja ya. Iya. Apakah juga berpengaruh terhadap mungkin lingkungan pertemanan gitu? Iya, kalau misalnya ya ada kayak adaptasi sama teman baru gitu misalnya. Kan aku punya temen nih, terus kan ada temanku punya temen gitu. Jadi tuh saya tuh ngerasa kayak malu, kok ada temennya itu saya tuh nggak bisa membaur gitu loh Kak, karena saking nggak percaya dirinya saya. Karena takut tadi ya. Kira-kira nih, kalau semisal di dalam pertemanan gitu terdapat suatu hal yang harus mengungkapkan argumen gitu, Kak Ubay lebih berani nggak atau sama tetap malu gitu ketika sama teman-teman juga? Malu sih Kak, kayak mau ngungkapin tuh nggak usah aja lah, temanku juga udah ada. Jadi kayak aku tak pendem aja gitu. Gitu. Apa Kak Ubay ikut organisasi gitu? Enggak Kak. Gitu, karena? Ya karena malu tadi tuh saya tuh juga bingung gitu Kak, kalau ikut organisasi tuh organisasi apa yang cocok buat saya tuh saya masih bingung gitu loh. Karena kan kalau setiap organisasi gitu kan biasanya banyak orang, terus mesti mereka tuh cara bicaranya tuh juga gitu loh ya Kak. Jadi kayak gimana buat Kakak itu? Memotivasi atau malah membuat minder lagi gitu? Kayak minder sih Kak. Gitu. Lalu ketika rasa percaya diri itu ada gitu, nah apa sih yang Kakak lakukan gitu? Mungkin ketika sedang ada musyawarah gitu di dalam kelas gitu. Nah, rasa percaya diri Kak Ube itu untuk menyampaikan argumennya Kak Ube itu kurang gitu. Nah, apa yang Kakak lakukan gitu? Saya tuh biasanya baru mengungkapkan itu kalau ditunjuk dulu Kak. Gitu. Iya, jadi saya baru aku ditunjuk, berarti aku harus ngeluarin apa sih di aku mau tak omongin gitu loh. Gitu. Berarti ketika keadaan tertekan gitu, apa terjepit apa ya Kak ya bahasanya? Iya gitu. Itu Kakak saya jadi aku ternyata gitu loh. Lebih berani gitu ya. Gitu. Tapi kalau ditunjuk aja Kak. Gitu. Kalau enggak tuh enggak usah gitu. Kayak gitu. Justru itu malah membuat jadi motivasi buat Kakak kan, biar berlatih ngomong terus gitu. Apa perlu ditunjukin terus Kak? Kayaknya harus gitu ya Kak. Iya. Soalnya saya tuh juga ngerasa apa ya Kak, dengan ketidakpedeanku ini tuh kayak membuat saya tuh semakin apa ya kayak terpuruk gitu Kak, karena saya tuh jadi bingung sendiri gitu kalau mau ngapa-ngapain gitu loh. Bingungnya tuh kenapa Kak? Karena saya tuh ya saking nggak pedenya tadi Kak, kalau ketemu orang gitu tuh loh. Jadi saya tuh malahan nggak sering aktivitas di luar Kak, saya seringnya di dalam rumah, di kamar gitu. Gitu. Jadi ini dalam motivasi belajar gitu mempengaruhi nggak Kak? Kan belajar itu kan bisa secara mandiri dan kelompok gitu ya, dan juga motivasi itu kan dorongan dalam dirinya. Nah itu berpengaruh nggak sih sama ketidakpercayaan diri tadi? Berpengaruh Kak, karena dalam proses belajar itu kan juga butuh omongan gitu loh Kak. Sedangkan ketika misalnya kayak dalam
dalam belajar kakak merasa kayak ketika mau terhambat gitu ya jadinya. Iya, jadi Ketika mau mengeluarkan idenya gitu karena takutnya tadi gitu. iya. Iya, seperti itu ya Kak ya. Nah, kira-kira nih di masalah kakak yang seperti ini, apakah saya berhak memberikan saran ataukah tidak? Karena kan ini yang tahu kakak kan lebih dalam adalah kakak sendiri gitu. Boleh sih Kak, nasihatnya mungkin bisa saya terapin. Oh gitu. Nah, kalau dari saya mungkin bisa dicoba lagi gitu. Untuk menyalurkan ide-idenya ke lingkungan yang mungkin lebih kecil dulu, seperti dalam circle pertemanan tadi. Pasti kan kakak memiliki teman yang cukup dekat juga ya, dimana kakak bisa berperan sebagai kakak sendiri gitu, tanpa ragu-ragu, tanpa malu-malu gitu. Kakak mungkin lebih berani gitu dalam mengungkapkan argumen. Nah, cobalah bentuk kelompok belajar seperti itu gitu, dimana kakak nanti akan terus ditekan untuk belajar berbicara gitu, belajar berani gitu sih lebih tepatnya. Nah kemudian bisa dicoba juga mengikuti organisasi yang memang berbaur tentang public speaking gitu, ataupun organisasi yang kakak sukai aja gitu, yang buat kakak itu enjoy gitu melakukannya, sehingga nanti kakak akan bertemu relasi yang cukup banyak. Kemudian yang ketiga, cobalah untuk lebih berani tadi. Sebenarnya kakak itu berani karena ketika ditunjuk pun kakak tetap bisa mengeluarkan argumennya gitu loh, walaupun takut gitu. Nah cobalah untuk mendorong diri kakak sendiri untuk aku harus bisa nih ngomong gitu, karena ide ataupun gagasan kakak itu belum tentu sama dengan orang lain gitu. Siapa tahu jika suatu masalah bisa diselesaikan dengan ide atau gagasan kakak tadi gitu. Apakah bisa dipahami Kak? Insya Allah bisa Kak. Oh, ya. Jadi rencana apa yang akan dilakukan kira-kira? Mungkin saya akan ikut organisasi Kak, yang sekiranya membuat saya tuh berani gitu. Terus juga nanti saya coba untuk lebih percaya diri saat saya bersama teman-teman saya gitu Kak. Iya. Baik, mungkin ada nggak sih sesuatu yang ingin terjadi gitu di kakak gitu? Apa sih yang ingin kakak? Apa sih sesuatu yang ingin terjadi di kakak gitu? Kayak ya public speakingnya bagus Kak. Oh iya. Pengen kayak teman-teman yang kalau ngomong tuh lancar gitu loh Kak, nggak gitu loh. Oh iya. Iya. Dan dengan itu tadi ya Kak ya, dengan merutinkan dan juga mencoba mendorong dirinya sendiri, karena apa-apa itu kan tergantung kepada kitanya ya Kak ya. Nah, jadi di sini tingkat ketidakpercayaan diri kakak itu kan udah cukup tinggi gitu ya Pak ya dibilangnya, karena itu tadi dengan alasan rasa takut gitu, anggapan dari teman-teman yang membuat kakak itu menjadi seseorang yang lebih diem aja gitu. Tapi sebenarnya kakak memiliki pikiran yang mungkin inovatif, kreatif dan sebagainya gitu. Nah dengan mendorong kemampuan dan potensi kakak, saya yakin kakak akan lebih baik lagi gitu keadaannya. Nah dari skala, nah mungkin nih Kak, perasaan kakak sekarang gimana? Udah lega sih Kak. Oh udah lega ya, alhamdulillah. Jika diskalakan lagi nih Kak, tingkat kepercayaan diri kakak ataupun kenyamanan diri kakak sekarang ada di skala berapa? 7. Wah cukup turun ya Kak ya. Alhamdulillah gitu. Ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Mungkin cukup dulu Kak. Gitu ya, cukup dulu ya. Ya kalau gitu waktu konseling juga sudah selesai.
Terima kasih diucapkan kepada kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ceritanya ke kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kita juga dan bisa bermanfaat untuk kakak juga. Jika suatu waktu ada sesuatu yang belum selesai, silakan menghubungi kami untuk konsultasi selanjutnya, konseling selanjutnya. Mungkin itu saja Kak. Iya. Ya, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih Kak. Terima kasih. Hati-hati. Iya.